beberapa orang mengirim pertanyaan kepada saya sehubungan dengan masalah persembahan. Persembahan persepuluhan khususnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Kalau kita memberikan persepuluhan, apakah harus diserahkan kepada gereja atau untuk Tuhan? Seandainya ada yang membutuhkan, misalnya seorang janda, apakah kita tetap harus memberikannya untuk Tuhan dan bukan untuk janda itu? Pertanyaan yang lain. Di gereja keponakan saya tidak diajarkan bahwa orang harus memberi persepuluhan. Dia, keponakan saya berkata, karena persepuluhan itu hanya ada di kitab perjanjian lama. Sedangkan kitab perjanjian baru tidak menekankan persepuluhan. Bagaimana menjawab hal ini, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, apabila Anda belum mensubscribe YouTube channel saya ini, saya mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Supaya Anda tidak terlewatkan dari diskusi yang saya bahas melalui channel ini. Selain itu, apabila Anda memperoleh manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Kembali kepada pertanyaan mengenai persepuluhan tadi. Untuk memahami hal ini, ada 7 prinsip yang perlu kita ketahui. Prinsip pertama, bahwa dengan adanya perjanjian yang baru, maka bukan berarti semua ketetapan yang Allah buat di masa perjanjian lama dibatalkan. Memang peraturan-peraturan yang sudah digenapi dalam diri Yesus tidak perlu lagi kita kerjakan secara harafiah. Sebagai contoh, sebagian dari korban-korban yang diatur dalam kitab Imamat, antara lain yaitu korban penghapus dosa di dalam Imamat pasal 4 dan korban penebus salah di dalam Imamat pasal 5. Korban-korban tersebut sudah digenapi di dalam dan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Hal itu diutarakan antara lain di dalam Ibrani pasal 10. Oleh sebab itu korban-korban tadi tidak perlu kita lakukan lagi. Kita tidak usah membakar korban lembu atau sapi, kambing atau domba untuk menghapus kesalahan dan menebus dosa kita. Karena semua korban tadi sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Namun hukum-hukum yang lain di dalam perjanjian lama seperti jangan berzina, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, dan banyak yang lain tetap berlaku di dalam perjanjian baru. Artinya hukum-hukum itu tidak dibatalkan karena adanya perjanjian yang baru. Prinsip kedua, hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian lama, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian baru, bukan berarti tidak usah lagi dikerjakan. Sebagai contoh, larangan menggeser batas tanah, yaitu dengan maksud untuk mengambil tanah milik orang lain, seperti yang ditulis di dalam Ulangan pasal 19. Walaupun hal itu tidak ditulis ulang dalam kitab perjanjian baru, namun bukan berarti peraturan tadi tidak perlu lagi dipatuhi. Tentu tetap harus dipatuhi, bahkan sampai zaman sekarang. Prinsip ketiga, hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian lama perlu ditinjau dengan memperhatikan konteksnya di masa itu. Maksudnya, bila tidak lagi sesuai dengan konteks di masa kini, maka tidak lagi perlu dilakukan secara rafiah, namun tetap perlu diterapkan sesuai dengan konteks di masa kini. Mengapa harus disesuaikan dengan konteks masa kini? Karena zamannya sudah berubah, sehingga tidak sesuai dengan konteks ketika peraturan tersebut diberlakukan. Sebagai contoh, yaitu tentang peraturan bagi orang yang sakit kusta, sebagaimana yang ditetapkan dalam Imamat 13. Di situ disebut bahwa orang yang menderita kusta harus dikucilkan. Bila bepergian, orang yang sakit kusta itu harus mengenakan pakaian cabik-cabik serta berseru-seru, najis, najis. Maksudnya yaitu agar orang tidak mendekat pada yang bersangkutan dan tertular oleh penyakit kusta
yang di masa itu merupakan penyakit yang belum dapat diobati. Di masa sekarang, dengan semakin berkembangnya ilmu kedokteran, hal seperti itu tidak perlu dilakukan secara harfiah. Namun, orang yang menderita penyakit sangat menular seperti virus corona yang sedang menyebar ke seluruh dunia, tetap perlu dikarantina. Pada prinsipnya sama, yaitu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit yang berbahaya. Hanya caranya disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman. Bukan lagi orang mengenakan pakaian compang-camping dan harus berteriak-teriak najis, najis. Namun cukup dikarantina di daerah yang terpisah dari pemukiman banyak orang sampai ia berhasil diobati. Prinsip keempat, bahwa sesungguhnya persepuluhan itu sudah ada dalam bentuk cikal bakalnya jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Saya sebut dua contoh tentang hal tersebut. Contoh pertama, sekitar 500 tahun sebelum hukum Taurat, Abraham telah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Di dalam kitab Kejadian, ia disebut sebagai Raja Salem dan sekaligus seorang imam Allah yang maha tinggi. Hal tersebut dicatat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram, yaitu Abraham, kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek ayat 18, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia, Melkisedek, memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perhatikan. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Peristiwa ini diutarakan ulang oleh penulis surat Ibrani, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 4. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati Abraham. Kepadanya pun, kepada Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu, betapa besarnya Melkisedek ini. Yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Contoh kedua, sekitar 400 tahun sebelum hukum Taurat disampaikan, Yakub telah bernazar bahwa ia akan memberikan persepuluhan kepada Allah. Janji itu ia buat di Bet-El, yaitu ketika ia dalam perjalanan ke Padan Aram. Dan mendapat mimpi bahwa Allah akan memberkati dirinya dan keturunannya. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 19 sampai 22, peristiwa itu dicatat sebagai berikut. Kejadian pasal 28 ayat 19 sampai 22. Ia, yaitu Yakub, menamai tempat itu Bet-El. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini,
memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Perhatikan apa yang diucapkan Yakub di situ. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu. Bukan dari sebagian, namun dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Yakub selalu menyisihkan 1/10-nya dan ia persembahkan kepada Allah. Hal ini terjadi sebelum hukum Taurat diberikan. Prinsip kelima, persepuluhan juga disebut di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi persepuluhan bukan hanya peraturan yang ditulis di Perjanjian Lama, namun juga terdapat di Perjanjian Baru. Saya berikan 2 contoh tentang hal tersebut. Contoh pertama yaitu apa yang diutarakan oleh Yesus dan dicatat dalam Matius pasal 23 ayat 23. Kepada para pemuka agama Yahudi, di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini dicatat Yesus berkata bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah bersikap munafik. Karena di satu sisi mereka memberikan persepuluhan. Namun di sisi yang lain mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kemudian perhatikan kalimat terakhir dari ayat 23 tersebut. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apakah yang satu yang Yesus katakan sebagai harus dilakukan itu? Persepuluhan. Ya, persepuluhan bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil. Seperti rempah-rempah yang diperoleh para pemuka agama Yahudi tersebut. Kalimat yang Yesus ucapkan ini menunjukkan bahwa kalaupun orang sudah memberi persepuluhan, bukan berarti dengan demikian ia terbebaskan dari kewajiban untuk menolong orang miskin. Demikian juga sebaliknya. Dengan menolong orang miskin, bukan berarti orang tidak lagi mempunyai keharusan untuk memberi persepuluhan. Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius 23 ayat 23. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hal ini menjawab pertanyaan saudara yang bertanya tadi. Kalau kita memberikan persepuluhan, apakah harus diserahkan kepada gereja atau untuk Tuhan? Seandainya ada yang membutuhkan, misalnya seorang janda, apakah kita tetap harus memberikannya untuk Tuhan dan bukan untuk janda itu? Saya rasa perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ini sudah sangat menjawab pertanyaan tadi. Contoh yang kedua, yaitu dalam Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Meneruskan pembahasan tentang persepuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Penulis surat Ibrani menulis sebagai berikut. Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ayat 8 ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut. In the one case, tithes are received by mortal men. But
in the other case, by one of whom it is testified that he lives. Saya terjemahkan. Di satu sisi, persepuluhan diterima oleh manusia-manusia yang fana, mortal man. Dan di sisi lain, oleh dia yang diberi kesaksian bahwa dia hidup. Di satu sisi, persepuluhan diterima oleh manusia yang fana, mortal man. Siapakah mereka? Para imam, orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan atau di zaman itu bait suci. Di sisi lain, persepuluhan itu juga sebenarnya diterima oleh dia yang hidup. Siapakah yang dimaksudkan sebagai dia yang hidup tersebut? Yaitu dia yang bukan manusia yang fana. Dia adalah Allah itu sendiri. Artinya, persepuluhan adalah dipersembahkan kepada Allah yang hidup dengan menyerahkannya melalui manusia yang fana, yaitu para imam atau orang Lewi. Karena persembahan, persepuluhan adalah persembahan untuk Allah, maka dalam ayat 9 penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa orang-orang Lewi itu sendiri juga wajib memberikan persepuluhan. Patut kita ingat bahwa surat Ibrani ini ditulis sesudah peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya di dalam masa yang biasa disebut orang sebagai masa perjanjian baru. Berarti persepuluhan ini bukan hanya dibicarakan di dalam kitab perjanjian lama, namun juga di dalam perjanjian baru. Sekarang, prinsip keenam yang perlu diperhatikan tentang persepuluhan adalah bahwa persepuluhan merupakan suatu ujian. Ujian. Siapa yang diuji? Kita dan Allah. Sekali lagi, persepuluhan merupakan ujian. Ujian. Siapa yang diuji? Kita dan Allah. Hal tersebut ditulis dalam Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat ayat tersebut. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Saya baca ulang. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa di satu sisi persepuluhan merupakan ujian terhadap kejujuran kita di hadapan Allah. Manusia tentu tidak dapat menilai kejujuran kita secara mendalam. Kalaupun kita tidak memberi persepuluhan atau hanya memberi 1/100 saja, orang lain tidak akan mengetahui hal tersebut. Namun hati kita tahu dan Allah mengetahuinya. Jadi ini adalah ujian kejujuran kita. Sama seperti kalau ada batu permata yang mahal sedang dipamerkan kepada umum. Permata itu dikawal oleh 4 orang polisi yang bersenjata. Alhasil, tentu tidak ada orang yang berani mengambilnya. Semua orang yang melihat permata yang sedang dipamerkan itu akan nampak seperti orang jujur. Karena tidak seorang pun yang mencuri permata tadi. Tapi bisa jadi kejujuran tersebut hanya merupakan kejujuran yang bersifat lahiriah alias semu. Sebab di dalam hati sesungguhnya orang ingin mencuri permata yang mahal tersebut. Kalau saja tidak ada polisi yang menjaga, permata itu sudah dicuri. Jadi ujian kejujuran yang sesungguhnya adalah ketika permata itu dipamerkan tanpa seorang pun polisi yang menjaganya. Dan tempat pameran itu sepi. Tidak ada pengunjung yang lain kecuali diri Anda. Sepi. Sehingga kalau Anda mengambil permata itu, tidak seorang pun yang akan mengetahuinya. Hanya diri Anda dan Allah yang mengetahuinya. Di situ kejujuran Anda diuji. Begitu juga dengan persepuluhan.
Ini adalah masalah ujian kejujuran Anda di hadapan Allah. Di sisi yang lain, persepuluhan juga merupakan ujian kepada Allah yang ia sendiri suruh kita untuk melakukannya. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 tadi, Allah berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan perhatikan kalimat berikut ini. Lihat apa yang Allah katakan. Ia berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah satu-satunya ayat di mana Allah menyuruh umatnya untuk menguji dirinya. Ia minta umatnya menguji kesetiaannya terhadap janjinya. Dan ia akan membuktikan kesetiaannya dalam memberkati umatnya. Yang terakhir, prinsip ketujuh. Kita bukan memberi persembahan kepada gereja, namun melalui gereja. Bukan kepada gereja. Sebab di dalam Maliaki dan ayat-ayat Alkitab yang telah saya bacakan bagi Anda tadi, dengan jelas diutarakan bahwa persepuluhan kita persembahkan kepada Allah. Dipersembahkan kepada Allah melalui gereja. Bukan kepada gereja. Through the church and not to the church. Mengapa melalui gereja? Karena Anda mengalami pengayoman rohani dan menerima pelayanan rohani di gereja Anda. Adalah sepantasnya Anda mencukupi kehidupan para pelayan Tuhan. Atau yang di zaman dahulu yaitu para imam atau orang Lewi yang telah melayani Tuhan dengan melayani kehidupan rohani Anda. Coba pikirkan sejenak. Di mana Anda memperoleh makanan untuk kehidupan rohani Anda? Saya sama sekali tidak meremehkan lembaga-lembaga pelayanan yang mendampingi gereja-gereja atau para church ministries. Saya sendiri terlibat sebagai pengurus di beberapa lembaga pelayanan yang mendampingi gereja atau yayasan. Saya menjadi pengurus dari beberapa lembaga penerjemahan Alkitab. Dan juga sebagai pengurus lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab yang sangat Anda perlukan. Jelas, semua lembaga-lembaga tersebut adalah alat Tuhan yang mulia. Yang perlu didukung dalam 3D. Yaitu doa, daya, dan dana. Namun kita juga perlu menyadari, ada banyak fungsi pelayanan kepada umat yang hanya dapat dilakukan oleh gereja. Mulai pelayanan sejak anak bayi dilahirkan, ulang tahun, diserahkan kepada Allah, dibimbing dalam dasar-dasar iman Kristiani atau katekisasi atau pemuridan, dibaptis, konseling pranikah, dinikahkan, didoakan waktu sakit, didoakan ketika mengalami kesukaran, sampai dimakamkan. Semua itu merupakan pelayanan yang dilakukan gereja bagi jemaat. Di situ orang percaya memperoleh makanan bagi kehidupan rohani mereka dari minggu ke minggu. Dari sejak ia masih kecil sampai telah lanjut usia. Semua itu adalah tanggung jawab gereja. Oleh sebab itu, di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persepuluhan itu. Perhatikan, seluruh, bukan sebagian besar. Juga bukan sebagian kecil. Namun seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada makanan di rumahku. Perlu diperhatikan. Tujuannya supaya ada makanan. Makanan atau terep di dalam bahasa Ibrani. Itulah bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Lama. Terep artinya makanan sehari-hari. Bukan makanan pesta, bukan makanan untuk bermewah-mewah. Kata ini menegaskan bahwa para imam yang mengelola berbagai persembahan yang dibawa umat Tuhan ke rumah Allah harus tahu tentang hidup membatasi diri. Bukan hidup bermewah-mewah dengan persembahan termasuk persepuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan. Mereka, para imam harus tahu tentang hidup dalam kesederhanaan yang pantas bagi seorang pelayan Tuhan.
Memang, persembahan ini adalah masalah hati, yaitu masalah kasih dan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya persepuluhan merupakan ujian bagi hati kita. Ujian bagi yang memberi maupun yang mengelola. Oleh sebab itu, pengelolaan persembahan haruslah dilakukan secara bertanggung jawab alias akuntabel. Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan hati nurani kita di hadapan Allah. Akhir kata, mari kita memberikan persembahan bukan dengan rasa terpaksa, namun dengan sukacita. Ingat apa yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita berpisah, kembali saya mengingatkan, apabila Anda belum subscribe channel saya ini, saya mendorong Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Supaya Anda tidak melewatkan dari diskusi yang saya bahas melalui channel ini. Selain itu, apabila Anda memperoleh manfaat dari pembahasan ini, silakan Anda membagikannya kepada teman-teman Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Anda yang ingin mengajukan pertanyaan apa saja kepada saya, baik pertanyaan yang menyangkut isu teologis, etis, filosofi, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang Anda rasa akan bermanfaat bagi banyak orang untuk mengetahui jawabannya, silakan mengirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau WA ke nomor di bawah ini. Sampai berjumpa di video saya yang akan datang.